Simpan tas ini di kamarku, tapi setelah beberapa jam. Kenapa begitu, Pak? Lakukan saja perintahku. Simpan setelah beberapa jam. Aku mengerti, Pak. Jangan khawatir. Selama aku mengatur wangi parfum yang ada di bajuku ini, aku akan membiarkannya tersiksa dengan parfumku. Sebetulnya aku ini tidak suka memasak. Ngomong-ngomong, aku yakin dia tidak usah keluar. Itu bagus kan? Seorang gadis sebaiknya menikah dengan pria yang akan menjauhkannya dari dapur. Benar kan? Purvi, tolong bawa tas ini pulang. Aku akan segera kembali. Kamu Aku harus mana? membeli sesuatu. Ayo cepat. Cepat pulang ya. Kau sudah putuskan kalau kau tidak akan menikah dengan Alia, kan? Kau datang ke sini untuk Aku apa? kemari mau menanyakan sesuatu. Kau menganggap aku sebagai penyebab dari semua masalah. Aku ingin tahu kenapa kau melakukan ini pada aku. Jika kau ingin menjauh dariku, kenapa kau malah mendekat padaku? Aku tidak pernah ingin jatuh cinta denganmu, tapi kau yang menginginkannya. Itu sebabnya dulu kau mencoba menarik perhatianku di kantor, benar? Itu tidak benar, Pura. Kita berdua terkena cipratan air dan basah di kamar mandi. Saat turun dari mobil, kau salah langkah dan jatuh padaku. Kau sengaja, kan? Sudah diam, Pura. Semuanya tidak sengaja. Itu terjadi begitu saja. Tepat sekali, Bulbul. Dan semuanya terjadi begitu saja. Itu yang terjadi padaku. Lalu kenapa kau menyalahkanku atas semua ini? Kenapa? Kita berdua sama-sama salah. Tapi Pura, jangan membandingkan cinta dan pernikahan. Cinta terjadi begitu saja. Tapi pernikahan terjadi setelah perencanaan yang matang. Sama seperti halnya temanmu menikah dengan kakakku Pragya. Bagaimanapun juga, mereka bisa dibuat jatuh cinta. Ya, aku harus mendoakan Pragya. Ia harus memberikan kesempatan pada hubungan ini. Mereka tidak akan jatuh cinta. Aku sangat mengenal Abi. Dia temanku sejak kecil. Itu tidak Kenapa mungkin. tidak mungkin? Aku sangat mengenal kakak. Ia akan memenangkan hati Abi. Bulbul, kau... Tolonglah, Pura. Kau sudah mengkhianati kepercayaan Abi, tapi aku tidak akan melakukan itu. Aku harus memberinya harapan. Kesempatan agar hubungan mereka... Dia tentu akan memberikan kesempatan. Tapi dia hanya akan bisa melakukan itu saat kau menikah dengan Alia. Bulbul, Pura, itu cara terbaik untuk kita melanjutkan hidup. Bulbul, dengarkan aku. हाय छूटी तुझसे यारी क्यों मेरे इश्क में होई आवारी तू Tidak, Akas. Suresh tidak akan setuju. Malah seperti kemarin. Aku tidak peduli. Aku akan mencari tahu apa yang ingin aku ketahui. Dan untuk itu, aku akan datang menemuimu. Atau kau yang datang menemuiku. Kenapa kau melakukan ini, Akas? Rasna, aku ingin kau tahu bagaimana perasaanku padamu. Sampai saat ini, aku masih saja memikirkanmu. Dan aku juga. Dan seseorang yang tidak bisa mengerti perasaan orang lain, Akas, juga tidak bisa mengerti perasaannya sendiri. Jujur saja, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan tentang aku. Tolong jangan hubungi aku lagi. Rasna, tolong, jangan lakukan ini. Rasna! Kau bicara dengan siapa? Itu telepon salah sambung. Akhir-akhir ini aku dapat telepon salah sambung. Tapi sudah aku minta supaya tidak menghubungi aku lagi. Ya sudah. Ibu di sini? Kenapa kau sangat gugup? Kenapa kau ada di ruang tamu? Kau terlihat gugup seperti sehabis mencuri sesuatu. Ibu harap kau tidak punya hubungan gelap lagi. Hubungan gelap? Tidak, Bu. Bahkan setelah kejadian yang menimpaku,
tidak ada lagi seorang gadis pun yang melihatku, Bu. Kenapa kau khawatir begitu? Aku akan mencarikan keluarga terkenal untukmu dan semua gadis lain akan iri. Hei sayang, aku sangat rindu padamu. Hei, santai saja. Maafkan aku ya. Kau tahu kan teman-temanku bagaimana? Tidak mudah aku pergi dari sana. Sejak kapan temanmu memakai parfum wanita? Wanita? Helai rambut ini panjang. Aku yakin kalau dia temanmu. Wow, parfum wanita dan sehelai rambut panjang. Siapa temanmu itu? Aku pernah bertemu dia. Aku bertemu dia di konser sebelumnya. Ceritakan ini pada istrimu, jangan padaku. Aku tahu kau pergi dengan siapa dan tidur dengan siapa saat aku tidak ada. Kau bisa mengatakan itu padaku kalau kau jenuh. Aku bisa memberikanmu wanita lain, tapi itu bukan Pragya. Tanu, kau sedang bicara apa? Kau tahu aku kan? Iya kan? Hah? Tidak habis. Setelah yang terjadi, aku tidak bisa mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Tanu, sebenarnya ada apa denganmu? Aku bersedia menikah dengannya karena kau orang yang meyakinkan aku menikah dengan Pragya. Tapi kenapa sekarang kau merasa tidak aman karena Pragya? Iya, itu sebabnya aku tidak tahu, Abi, kalau kau jatuh cinta ke dalam jebakannya. Buat apa aku bicara padamu? Ini masalah kehidupanmu. Kalau kau ingin hidup bersamanya, pergilah berbulan madu. Lakukan apapun yang kau mau dengan dia. Tanu, aku rasa kau sudah kelewat batas. Aku akan selesaikan semuanya. Lupakan aku. Jangan dibahas lagi. Lupakan saja semua yang sudah terjadi di antara kita. Sekali lagi aku minta lupakan yang sudah terjadi. Tanu. Tanu, tolong tenanglah. Hah? Aku tidak mau mendengar apapun. Kau seorang pembohong. Alasan untuk menikah dengannya, janji untukku, untuk semuanya. Tidak, bohong. Tanu. Iya, aku yang tersakiti. Tapi aku akan melanjutkan hidupku seperti yang kau lakukan. Tanu, dengarkan aku dulu. Tanu, kau tidak boleh begini. Tanu. Hei, Tanu. Kau merasa cemburu dengan Pragya dan sekarang ingin memutuskan hubungan denganku. Setelah kau bertemu dengannya, kita kan sudah merencanakan semua ini. Tidak setelah bertemu dengannya, tapi melihat bagaimana tingkahmu. Semuanya jadi mungkin. Kau tahu apa? Kau cemburu. Kau merasa cemburu karena wanita itu. Dan itu sebuah penghinaan buatku. Kau pikir karena kami berduaan, aku mau menjalin hubungan dengannya. Sudah jelas kau menjalin hubungan dengan dia. Dan kau sudah membuktikannya. Parfum wanita itu, sehelai rambut panjang di bajumu, apa itu tidak cukup? Dan untuk membuka bajunya, aku dengar di telepon, Abi. Aku tidak mau bicara lagi. Aku akan melakukannya. Apa yang akan kau lakukan? Melakukan sesuatu yang belum pernah. Kau pikir aku berselingkuh darimu? Baiklah, sekarang aku akan melamarmu di depan semua penggemarku. Abi tunggu. Kalau nenekmu tahu akan jadi masalah. Hei Sarla, apa kau ini sedang memikirkan Pragya? Kau sedang memotong sayuran. Kalau kau tidak hati-hati, tanganmu akan kepotong. Dan kita makan jarimu, bukan makan sayur. Ibu, Pragya akan sampai di hotel kan? Iya, Apa aku boleh menelponnya? tentu saja. Kalau tidak, aku akan menambahkan tepung ke dalam sayurannya. Aku pencetkan nomornya dulu ya. Ini, bicaralah pada Pragya. Baiklah. Lebih baik bicara pada nenek daripada dengan ibu. Dia akan membuat ibu mengerti. Iya, nenek. Halo, ini ibu, Nak. Kau sudah sampai di hotel? Iya, Bu. Aku sudah sampai Simla. Bagaimana cuacanya? Pasti sangat dingin ya? Iya, di sini dingin sekali. Ada apa, Nak? Kenapa bicaramu sedih sekali kedengarannya? Kau baik-baik saja kan? Iya, Bu. Aku baik-baik saja. Di sini sangat dingin, Bu. Mungkin karena itu suaraku jadi seperti ini. Ibu tahu, orang-orang di sini bilang mungkin akan turun salju.
Benarkah akan turun salju? Kau harus memakai sweater dan jangan keluar rumah saat malam hari. Apa kau sudah gila? Kalau dia tidak keluar, bagaimana dia menikmati saljunya? Berikan aku teleponnya, aku ingin bicara dengannya. Iya, sebentar akan aku berikan teleponnya. Ini Nek, bicara. Sebaiknya kau teruskan Jangan saja lama-lama ya. masakanmu. Halo? Pragya, jangan dengarkan ibumu. Kalau kau tidak keluar, bagaimana caramu menikmati saljunya? Jangan lupa, ambil foto, kirimkan pada kami. Nenek, maaf ya, ada masalah jaringan di sini, jadi... Tidak apa-apa, kirimkan foto saat kau sudah kembali ke sini. Dengar, apa bisa sekarang aku bicara dengan Abi? Aku akan memberikan tips untuk mencegah batuk dan juga demam. Nenek, sekarang dia sedang di kamar mandi. Tidak apa-apa, aku yang akan memberitahumu, katakan saja. Kalau aku yang menyarankan untuk meminum beberapa teguk obat batuk sebelum keluar rumah, dia pasti tidak akan terkena demam. Iya, baiklah, Nek. Nenek, aku ingin bicara dengannya. Bulbul ingin bicara denganmu. Kakak, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku merasa tersakiti saat kau bohong padaku. Apa yang membuatnya berbohong? Bu, dia berbohong padaku. Dia bilang dia tidak akan keluar negeri. Kak, dulu kau pernah bilang padaku, kalau kau akan pergi berbulan madu, kau akan pukul suamimu dengan bola salju. Dengar ya, bola salju tidak menyakitkan. Jadi jangan pernah lewatkan kesempatan yang ada ini. Kalau memang mungkin, tolong pukul dia demi aku juga. Ya ampun. Kakak, jangan mengkhawatirkan ibu. Aku di sini untuk merawat ibu. Kau hanya membuat Abi dalam masalah dan nikmati perjalananmu. Jaga dirimu baik-baik ya. Aku tidak bisa dengar. Ya, seperti itu. Sebelum konser dimulai, aku akan mengatakan sesuatu yang pribadi pada kalian. Aku sangat bahagia hari ini. Aku benar-benar sangat bahagia. Jadi, aku akan memberikan kalian semua kejutan. Selama ini aku selalu menyanyikan lagu cinta. Lagu-laguku lagu yang romantis. Dan aku akan memberitahu kalian bagaimana seseorang yang sedang jatuh cinta. Dan bagaimana perasaan seseorang saat jatuh cinta. Hari ini, aku akan mengatakan kepada kalian semua bahwa aku sedang jatuh cinta. Ya, aku sedang jatuh cinta. Dan aku benar-benar sangat tergila-gila. Nyonya, ini tas Anda. Terima kasih. Nyonya, suamimu akan memanggil namamu setelah konser. Coba dengarkanlah. Jantungku berdebar. Dan aku yakin kalian semua ingin tahu untuk siapa jantungku yang berdebar ini. Ini untuk jutaan orang yang mencintaiku. Tapi siapa mengajariku untuk mencintai?
Oh, TV-nya tidak menyala. Sarla, kenapa TV-nya tidak bisa menyala? Sebentar lagi konser Abi dimulai. Ya ampun Ibu, mungkin kabelnya ada masalah. Nanti aku periksa Apa dulu yang ya. aku lakukan sekarang? Pergi sana, ambil radio. Iya. Iya, Ibu makan dulu Oh, saja. konsernya akan dimulai, kau malah ribut soal makanan. Ayo cepat nyalakan. Besarkan volumenya. Diam dan dengarkan. Aku tidak akan mengatakan pada kalian siapa namanya. Aku akan memperkenalkan pada kalian di atas panggung. Apa kalian ingin tahu siapa orangnya? Ibu dengar tidak? Siapa yang Abi bicarakan? Aku rasa ini rekaman dari konser lamanya. Jangan bicara seperti orang bodoh. Konser ini disiarkan langsung dan kalian akan mendengar Abi memanggil nama Pragya. Bagaimana mungkin? Ini konser langsung, Bu. Abi dan Pragya pergi ke Simla untuk bulan madu. Keluargaku pasti menonton acara ini. Kalau mereka mendengar Abi memanggil namanya Tani. Aku tidak bisa mendengar kalian. Lebih keras. Akan aku perkenalkan dia pada kalian semua. Tapi sebelumnya, mari kita nikmati lagu romantis. Aku persembahkan lagu ini untuk yang aku cintai. Dan untuk semuanya. Siapa yang sedang jatuh cinta? तुम हो पास मेरे साथ मेरे हो तुम यूं जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पाभी लूं तुम हो मेरे लिए हो तुम यूं खुद को मैं हार गया तुमको मैं जीता Oke, santai kawan, santai. Aku tahu kalian semua ingin tahu siapa orang yang aku cintai. Dan untuk apa aku mempersembahkan lagu ini? Dan kesayanganku, dia adalah... Tanu. Dia adalah penggemar
terbesar dan tergilaku, Tanu. Dia berumur 47 tahun saat pertama kali mendengarkan laguku. Dan sekarang, dia berumur 52 tahun. Dan dia mendengarkan laguku setidaknya 100 kali dalam sehari. Dan dia sudah melakukan sesuatu yang sangat-sangat gila. Dan menulis surat untukku dengan darahnya sendiri. Dan sebagai balasannya, aku mengajari dia cara berjalan di jalan yang landai. Make up. Aku membantunya menjadi model. Jadi bagaimana dengan berjalannya? Musik! Aku harap sekarang kau sudah mengetahuinya. Bagaimana aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu. Ibu, Abi benar-benar membuat aku takut. Dasar bodoh. Abi mencintai semua wanita di dunia. Dan semua wanita tua di dunia mencintai Abi. Wah, aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Tanu! Aku cinta padamu juga.